programmernya, ya kan, ada manajemen database dan lain-lain. Lalu ada komputer satu. Nah, ini tuh ada digital accounting, digital accounting konsultan, dan state konsultan. Terus ada komunikasi digital, yaitu nanti fokus pada sosial media, konten kreator, juga ada video dan lain-lainnya. Nah, untuk di S1 ini ada administrasi bisnis internal, bisnis internasional, ada pokoknya di sini tuh akan bahas tentang itu ekspor impor. Oke. Nah, di sini ada bisnis digital, bisnis digital. Nah, bisnis digital ini ada data analisis, ada data bisnis analisis, terus juga ada digital marketing, terus e-commerce dan lain-lain. Kalau misalnya kakak buka usaha, kakak bisa masuk di bisnis digital, karena kan nanti kita akan ajarin jurusannya semuanya ada untuk jalur reguler, ya kan. Nah, yang kedua ada jalur non reguler nih. Nah, jalur ini tuh ada jalur karyawan. Nah, jalur karyawan itu masuknya dimulai dari jam 7 sampai jam setengah 10 saja. Nah, untuk jurusannya itu ada administrasi internasional dan juga ada manajemen informatika. Oke, terus ini kakak bisa lihat sendiri. Untuk pembayaran ini biaya pemulihannya sekitar 350.000. Nah, itu dapat apa aja sih kan untuk 350.000 itu? Pertama ada tes minat bakat, lalu ada mendapatkan potongan per gelombangnya. Kalau misalnya kakak daftar sekarang, nanti akan dapat potongannya. Mungkin kita akan konfirmasi kepada atasan kita. Untuk registrasinya sekitar harga 3 juta. Itu dapat apa aja? Pertama, mendapatkan pembuatan NIF itu NIM. Lalu ada kegiatan PKKMB. Dan terus yang terakhir ada sarana dan prasarana. Nah, untuk kegiatan PKKMB ini kita akan mulai di bulan Agustus akhir. Oke. Untuk jalur reguler ini per semester itu seharga 8.500.000. Nanti kalau misalnya kakak daftar untuk reguler dan non reguler ini akan dapat potongan juga. Kalau misalnya kakak ada kayak misalnya kakak kerja, orang tuanya ini kerja kayak Gojek atau apapun dah, terus juga mungkin kakak kalau misalnya orang tuanya kalau udah meninggal, mungkin kita akan juga dapatkan potongan yang lebih rendah lagi ya. Nah, biayanya ini udah include dalam bahan aja, terus juga ada UTS dan UAS, ada konsultasi antara akademik dan juga karir, ada praktek lab dan juga kegiatan UKM. Nah, UKM ini kita juga ada banyak Kak, tapi kita belum ke situ dulu ya. Nah, ini ada training soft skill, ada active motivasi training, dan recruitment. Nah, ini harga segini juga belum masuk di sini ya. Nih, untuk biayanya itu biaya jahit dan biaya jahit seragam itu sekitar 300.000. Untuk biaya company visit itu sekitar 150.000. Ini kita ada uji kompetensi yang 3D, D3 itu ada 4 kali. Untuk S1-nya ada 6 kali, itu sekitar 300.000 per ujiannya. Ya, ada tes TOEIC juga, tes TOEIC itu ke arah bahasa Inggris ya. Nah, ini sekitar 400.000 rupiah. Lalu ada biaya yudisiumnya nih, yudisiumnya 300.000. Dan terakhir ada biaya wisuda. Nah, biaya wisuda ini kita akan berubah-ubah setiap tahunnya. Nah, apa aja sih yang dapat dari P3I? Nah, kakak bakal dapat yang namanya tuh 6 sertifikasi kompetensi, yaitu 5 dari BNSP dan 1 dari internasional. Nanti jadi kakak tuh bakal ikut per semester atau ikut per tingkat, kakak dapat sertifikat kompetensi BNSP. Dan terus kalau misalnya kakak lebih berkembang lagi, bakal dapat yang internasional. Lalu kalau misalnya ini lanjut ya, untuk kakak kalau misalnya pilih D3 dari jurusan ini, kakak bakal dapat gelar namanya Ahli Media atau AMD. Dan untuk kalau misalnya kakak daftar di S1, kakak dapat gelar sarjana terapan atau SNP. Nah, untuk
warnanya yang dapat nih 7 skill itu ada komunikasi skill, terus juga design thinking, literasi digital, leadership, terus juga tipikal dan lain-lain. Pokoknya kakak kalau misalnya kakak daftar di sini kakak bisa dapat semuanya. Terus juga kalau misalnya kakak belum kerja nih, kakak bisa di semester 5 nanti kakak bakal dikasih penempatan kerja dari LP3-nya langsung. Nah, terus juga ini kalau misalnya kakak daftar bisa kakak baca di sini dulu untuk persyaratannya ada di sini semua. Nah, saya ingin kakak isi formulir ya. Sebelumnya kakak ada yang ingin bertanya? Masalah buat pembayaran non reguler gimana? Nah, masalah ini bisa diminta. Kalau ini kita kan bisa kurang kalau misalnya kakak ada kayak misalnya tadi keputusan itu kalau misalnya pekerjaannya kakak pekerjaan orang tua kakak itu kayak gig atau ibu rumah tangga atau apa mungkin kita bisa kurangin dari ini hari ini. Terus juga yang buat maaf kalau misalnya orang tua salah satu ada yang meninggal kita juga bakal menguranginya. Ada lagi? Itu aja dah. Oke, ya dah. Kita isi dulu ya. Di sini. Ya. Ben, aku boleh minta brosur? Oh ya, nih boleh. Ambil aja ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kakak kalau boleh tahu kakak dari mana ya? Saya dari Motangan, Kak. Oh, Motangan yang sini ya? Iya, di sini. Oh, oke. Kalau sekarang kakak kerja atau bagaimana nih? Alhamdulillah kerja, Kak. Oh, oke. Iya kak, kalau misalnya kakak haus bisa minum ya. Iya. Namanya Pak Indiana Group. Saya boleh minta air kan? Oh ya boleh silakan. Ya. Setelah ini kakak apa minat untuk masuk ke LP3 ini? Biasanya minat, tapi saya masih bikin schedule masalah administrasi. Sebelumnya jurusan kakak yang kakak minat itu jurusan apa? Administrasi bisnis. Oh, oke. Ya. Ini saya akan kasih ke atasan. Mungkin kalau misalnya kakak minat atau gimana, hubungi saya kembali lagi ya kak. Iya. Oke. Oke, makasih ya kak. Iya.